Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Kali ini saya ingin melanjutkan diskusi tentang tambahan syarat yang kemarin. Kiranya memang sangat perlu menyampaikan bagaimana mindset dari regulasi, mindset dari pedoman dalam memetakan tata laksana dan peran para pihak di dalam proses pengadaan barang jasa yang terkini, khususnya Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Nah, ini kalau tidak dipahami dari pergeseran regulasi, pergeseran peran dan fungsi, perubahan nama dari panitia lelang menjadi Pokja, ini tentu tidak akan bisa dipahami secara utuh. Dulu disebut lelang, sekarang dirubah menjadi tender. Kemudian seleksi tetap menjadi seleksi. Sejak dari dulu sampai sekarang PA tetap pelaku pengadaan, selain juga dia pengelola keuangan. Kemudian KPA juga selain dia pengelola keuangan, dia juga adalah pelaku pengadaan. Dan termasuk pejabat pembuat komitmen juga. Ini aktor lama. Jadi aktor lama yang kemudian peran dan fungsinya dari dulu sampai sekarang itu terjadi pergeseran-pergeseran. Nah, sekarang pergeserannya seperti apa? Ini harus dipahami dari sisi bagaimana kita melihat tujuan proses pemilihan itu. Tujuan proses pemilihan seperti yang saya sampaikan pada vlog yang terdahulu tentang perubahan strategi pemilihan penyedia barang jasa. Kalau dulu hanya berfokus berorientasi kepada penyedia barang jasa yang menang tender atau menang lelang, sekarang berubah menjadi penyedia yang berhasil melaksanakan pekerjaan. Maka dari itu peran fungsinya juga berubah. Dulu panitia lelang itu menjadi powerful, menyusun spek HPS rancangan kontrak, sekarang menjadi pokja pemilihan yang sifatnya hanya administratif, fungsional sebagai petugas pengadaan saja. Sementara PPK menjadi berperan besar dalam proses pemilihan penyedia, karena dialah yang menentukan nanti bahwa penyedia ini apakah benar penyedia yang kemarin kita tender, kemudian berkontrak, kemudian melaksanakan pekerjaan, itu mampu melakukan serah terima pekerjaan. Jika mampu, maka baru dinilai kinerjanya. Kinerja ini kemudian menjadi aset bagi negara untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa seterusnya. Mindset ini harus dipahami betul. Maka dari itu saya mencoba menyampaikan secara regulatif di dalam pedoman pengadaan barang jasa melalui penyedia, khususnya di Perpres 12 tahun 2021. Saya sampaikan dalam bentuk metrik, nanti bisa dilihat di metriknya, bagian flowchart-nya ya. Nah, pertama misalkan, sering menjadi diskusi, apakah kemudian setelah berita acara hasil pemilihan gitu ya, disampaikan oleh Pokja, sebenarnya sejak laporan proses pemilihan saat penetapan pemenang disampaikan oleh Pokja, diinformasikan oleh Pokja kepada PPK, maka PPK bisa mengakses tuh hasil proses pemilihan. Karena kan sudah ditetapkan dan diumumkan, maka pengumuman itu bisa diakses oleh timnya PPK atau pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatangan kontrak untuk melihat hasil proses pemilihan. Nah, dari hasil pemilihan itu, kemudian PPK mempelajari dalam masa sanggah, gitu ya. PPK dipelajari dari proses penetapan pemenang itu, kemudian dilihat apakah proses pemilihan sudah sesuai dengan dokumen pemilihan yang diatur dan disepakati bersama pada rapat persiapan pemilihan. Kemudian kita lihat apakah sudah sesuai dengan proses atau tata cara regulatif dalam proses pemilihannya. Kemudian yang ketiga, apakah dalam proses pemilihan terdapat informasi-informasi adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar etika pengadaan dari sisi proses pemilihannya. Jika tiga hal ini ditemukan, maka Pokja boleh menolak penetapan pemenang atau hasil penetapan pemenang dalam masa sanggah itu, sebelum terbitnya SP PBJ. Jika ditemukan oleh PPK hal itu, maka PPK bisa saja menyanggah hasil tender itu dengan tidak menerbitkan SP PBJ.
Nah, kemudian kalau tidak ada challenging dari PPK, juga tidak ada challenging dari peserta penyedia, peserta pengadaan atau peserta tender, maka kemudian terbitlah SPPBJ. Nah, setelah BAHP diterima, ini bisa kita lihat di dalam bagian 7.1 Perlem 12 tahun 2021. Kemudian terbitlah SPPBJ. Terbit SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa. Setelah SPPBJ terbit, kemudian maka disinilah mulai proses persiapan berkontrak. SPPBJ diterbitkan, masuklah wilayah pelaksanaan kontrak sesuai pasal 52 Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Disinilah masuk tugas pejabat pembuat komitmen untuk mengevaluasi penyedia ini yang ditetapkan pemenang ini apakah telah siap untuk melaksanakan kontrak. Tingkatan evaluasinya adalah hanya klarifikasi saja. Klarifikasi pun tujuannya bukan untuk menggugurkan, tetapi mengklarifikasi komitmen dan kemampuan dari penyedia untuk menjalankan komitmen itu. Artinya, ini hanya persoalan menegaskan kembali apakah penyedia sadar akan konsekuensi ketika setelah berkontrak. Maka diskusi yang muncul adalah pertanyaan. Ini tertuang jelas di dalam SDP, di dalam IKP khususnya. Pertanyaan bahwa penyedia Anda sudah ditetapkan pemenang. Ini clear karena sudah terbit SPPBJ. Maka yang kedua, kami ingin memastikan apakah Anda penyedia yang siap melaksanakan pekerjaan ini. Maka itu kami minta komitmen Anda. Ini dibicarakan kapan? Setelah terbitnya SPPBJ, segera lakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Praktek di lapangan, rapat persiapan penandatanganan kontrak itu 1 hari menjelang tanda tangan kontrak. Bahkan ada yang bersamaan harinya dengan penandatanganan kontrak. Ini tentu sesuatu yang tidak tepat. Harusnya setelah SPPBJ terbit maka segera diatur komitmen, segera. Bahkan kalau memungkinkan saat SPPBJ terbit segera dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Persiapan-persiapan awal dulu. Bisa dilakukan beberapa kali kok rapat persiapan penandatanganan kontrak itu. Tinggal dituangkan di dalam berita acara saja. Beberapa komitmen-komitmen dipastikan lagi. Komitmen apa? Terutama yang dituangkan dalam dokumen. Ada komitmen-komitmen penyerahan lokasi, penyerahan personil, kemudian komitmen lain tentang jaminan, ada juga komitmen lain. Apakah dalam proses nanti setelah kontrak ada permintaan surat dukungan misalkan terkait material, dan materialnya juga harus dari IUP yang izin usaha pertambangan yang legal dan sebagainya. Itu kalau itu dilakukan setelah tanda tangan kontrak, konfirmasikan dulu. Tujuannya konfirmasi adalah apa? Bukan untuk menilai kesiapan penyedia, tetapi untuk meminta pernyataan dari penyedia bahwa mereka paham dan mengerti. Ini tahapan kedua dari proses pemilihan. Setelah mereka menjadi pemenang, maka kita bisa pastikan bahwa penyedia ini adalah penyedia yang siap menang. Maka persiapan kita juga harus memastikan, PPK harus memastikan apakah penyedia ini siap untuk melaksanakan pekerjaan. Maka kesiapan ini yang ditanyakan dan sifatnya hanya konfirmasi pertanyaan. Apakah mereka siap untuk melaksanakan pekerjaan? Karena konsekuensi kalau mereka tidak siap setelah penandatanganan kontrak, mereka akan di blacklist kalau tidak bisa melaksanakan komitmen-komitmen ini. Komitmen menyerahkan personil, komitmen menyerahkan data peralatan, mobilisasi peralatan, surat dukungan material, kemudian komitmen mengerti tentang penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan, karena nanti akan ada penyusunan jadwal saat PCM, dan seterusnya. Ini dipastikan dia pada saat rapat persiapan tanda tangan kontrak. Apakah penyedia siap untuk melaksanakan? Siap, kata penyedia. Oke, kalau siap, ingat ya konsekuensinya. Kalau Anda tidak siap, kami akan pastikan sejak setelah tanda tangan kontrak, ada serah terima personil, serah terima peralatan, segala macam. Kalau Anda tidak dapat memenuhi, maka kami bisa melakukan langkah-langkah pemutusan kontrak. Maka kalau pemutusan kontrak, maka Anda akan di blacklist dan negara akan mendapatkan pendapatan asli negara bukan pajak berupa
pencairan jaminan pelaksanaan kalau setelah tanda tangan kontrak. Apakah Anda siap? Maka penyedia kemudian menyatakan, ya saya siap. Oke, setelah siap, siap kita tanda tangan kontrak. Apa yang harus dilakukan sebelum tanda tangan kontrak? Yaitu penerbitan jaminan pelaksanaan. Dan jaminan pelaksanaannya juga harus jaminan pelaksanaan yang bisa diklarifikasi kepada penerbit jaminan bahwa ini memenuhi syarat unconditional. Nah, setelah itu RPPK jika disepakati oleh penyedia menyatakan, ya saya siap betul untuk melaksanakan pekerjaan, maka komitmen menjadi penyedia yang siap melaksanakan pekerjaan ini kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak. Ingat, dari SPPBJ sampai tanda tangan kontrak ada waktu 14 hari maksimal. Ini harus dimanfaatkan betul oleh penyedia untuk memberikan kesempatan kepada penyedia. Betul-betulkah dia memiliki komitmen dan kemampuan untuk memenuhi klausul kontrak? Karena risikonya sangat besar. Kalau sudah tanda tangan kontrak, mereka bukan bisa diputus. Nah, kemudian setelah tanda tangan kontrak, maka berlakulah semua komitmen. Saat itu PPK resmi menjadi pemberi perintah kerja. Penyedia sebagai penerima perintah kerja sesuai ketentuan kontrak. Nah, dari sinilah kemudian PPK tidak lagi bersifat moderat. Kalau waktu rapat persiapan penandatanganan kontrak masih moderat. Sifatnya hanya menyatakan ketersediaan atau kesediaan atau ketidaksediaan. Nah, setelah tanda tangan kontrak sudah resmi kita berkontrak, maka sudah resmi PPK memberikan sanksi atau memberikan kompensasi atau melaksanakan atau mengawasi pengendalian kontrak. Oke, tanda tangan lah. Ada di bagian 7.3.3 di dalam Perlem 12 tahun 2021. Kemudian ada tahapan serah terima operasional. Dicek lagi. Tadi komitmen-komitmen yang ada di RPPK. Dicek lagi, dicek betul. Oh, surat dukungan ada nggak? Personilnya ada nggak yang ditawarkan? Kalau tidak ada ya bisa diganti. Tapi mereka harus menunjukkan dulu bahwa itu ada. Kalau belum ada ya kita tidak bisa pastikan. Jadi ada dulu. Kemudian surat dukungan dan segala macam. Nah, ini ada tahapan-tahapan. Nanti bisa kita bahas lagi, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua bisa lihat jadwal pelaksanaan. Ada 14 hari, 14 hari, 14, 7 hari, dan seterusnya. Di dalam manajemen pelaksanaan kontrak. Ini bisa nanti diakses di kelas-kelas saya terkait manajemen kontrak. Nah, kemudian setelah STO itu kemudian kalau misalkan sudah siap semuanya, personil sudah diklarifikasi lagi, dipastikan lagi dan segala macam, tidak terjadi perbedaan, ketidakmampuan dan segala macam, maka PPK bisa langsung melakukan proses persiapan pelaksanaan pekerjaan yang kemudian puncaknya ada di PCM. Sebelum PCM terbit, ada proses penerbitan SPMK untuk menyepakati kapan PCM itu dilakukan, kemudian kapan mulai kerjanya dimulai. Nah, ini kemudian lanjutlah pelaksanaan pekerjaan sampai BAST. Kemudian setelah BAST, kalau serah terimanya bagus, kemudian sesuai dengan waktu dan segala macam, maka penyedia pun berhak untuk mendapatkan penilaian kinerja, berkinerja bintang 5 atau berkinerja sangat baik. Nah, ini proses yang harus dilakukan. Jadi, keberhasilan pelaksanaan pengadaan atau pelaksanaan pekerjaan itu tidak hanya ditentukan oleh hasil tender. Karena tender sekarang hanyalah proses pemilihan saja. Hanya memastikan penyedia itu sebagai penyedia yang siap menang. Belum bisa memastikan bahwa penyedia itu adalah penyedia yang siap melaksanakan pekerjaan kemudian selesai melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau misalkan ada interupsi di antara proses ini, maka opsinya ada. Serah terima operasi tidak bisa menyerahkan surat dukungan material pada saat setelah tanda tangan kontrak, pada sudah diberikan waktu pemberitahuan pada saat SPPJ sampai dengan tanda tangan kontrak 14 hari. Sudah dibilangin di dalam RPPK, yaitu 1 hari setelah SPPBJ gitu. Sejak SPPBJ sudah diberitahukan bahwa ada permintaan nanti surat dukungan material dan sudah dilihat juga di dalam dokumen pemilihan ada spesifikasi, maka dari itu spesifikasi wajib di-input PPK di dalam secara detail di dalam dokumen pemilihan. Sebelum proses pemilihan itu harus siap dulu. DED, gambar, rancangan kontrak, kemudian
organisasi kerja, peralatan yang dibutuhkan, tidak hanya peralatan yang ditender tadi, peralatan yang dibutuhkan dan seterusnya. Sudah dituangkan dalam dokumen pemilihan, dijelaskan dalam acara penjelasan, kemudian diklarifikasi lagi saat RPPK, maka setelah tanda tangan kontrak tidak ada alasan apapun bagi penyedia untuk mengabaikan hal-hal yang sudah disampaikan di dalam proses pemilihan tadi. Maka jika tidak bisa memenuhi titik-titik pengendalian kontrak, dia bisa putus kontrak. Bahkan bisa putus kontrak sebelum pelaksanaan pekerjaan. Tadi misalkan surat dukungan tidak bisa diserahkan, oh ternyata penyedia tidak punya komitmen sama sekali. Padahal kemarin waktu RPPK mereka menyatakan siap, ya kami siap melaksanakan, maju terus gitu. Tapi ternyata tidak bisa menyerahkan, ya otomatis proses pemutusan kontrak bisa saja terjadi. Nah ketika putus kontrak, apa yang kemudian terjadi? Ada di bagian 7.3.2 atau 7.18.2, 7.18. Ada putus, kalau putus penunjukan langsung. Itu sudah diatur di 7.18.2. Kemudian kalau misalkan mundur, ya mundur berarti kita bisa pilih kecadangan. Sudah diatur di 7.3.2 dan seterusnya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa yang dimaksud larangan syarat tambahan itu adalah menambah-nambah syarat di tender. Sementara syarat-syarat lain yang memang dibutuhkan oleh PPK, boleh, silahkan. Misalkan syarat dukungan tadi material, silahkan, nggak apa-apa. PPK itu bukan syarat tambahan, karena itu memang syarat yang given pada saat dibutuhkan pelaksanaan pekerjaan, dan hak itu hak prerogatifnya PPK. Misalkan PPK, kami ingin nanti setelah tanda tangan kontrak penyedia ini, silahkan selama itu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan tidak untuk tujuan menghalangi penyedia tertentu untuk bisa melaksanakan pekerjaan, silakan, nggak apa-apa. Dan itu di-challenge di dalam kontrak nanti. Bukan sebelum kontrak, di dalam kontrak. Yang tidak boleh adalah menambahkan persyaratan sebelum tanda tangan kontrak. Misalkan sebelum tanda tangan kontrak, nanti diverifikasi lagi surat dukungan dan segala macam. Nggak boleh. Karena surat dukungan bukan syarat tender. Kalau disyaratkan di syarat tender, dia akan menjadi syarat tambahan. Tapi ingat, vlog yang kemarin bahwa syarat tambahan itu harus ditambahkan, hanya ditambahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang non-standar. Nah, ini. Jadi, ingin menegaskan sekali lagi bahwa seluruh syarat untuk menghasilkan pekerjaan atau hasil pekerjaan yang sesuai, itu boleh saja disyaratkan. Tetapi yang dilarang oleh SE 5 tahun 2021 dalam pemahaman saya adalah menambahkan syarat ke dalam syarat tender. Kalau syarat itu memang ada di pelaksanaan pekerjaan, silakan. Syarat AMP, syarat batching plan, dan segala macam. Silakan, nggak masalah. Tapi itu syarat berkontrak yang dievaluasi saat pelaksanaan kontrak. Resikonya bukan lagi gugur, tapi mundur atau putus. Itu sanksinya. Kalau sebelum tanda tangan kontrak, maka syarat-syarat yang mengikat hanya syarat-syarat tender saja. Yang tadi sudah disebutkan di dalam vlog sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Seperti janji saya, nanti juga saya ingin menceritakan syarat-syarat berkontrak apa yang kemudian bisa ditambahkan ke dalam syarat-syarat tender pada pekerjaan-pekerjaan yang non-standar. Itu nanti akan saya bahas pada vlog-vlog selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kawan-kawan semua dalam memahami bagaimana pola atau arah regulasi terkait dengan pengadaan barang jasa sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Saya Samsur Ramli, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.